Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pertemuan hari ini semuanya masih dalam keadaan sehat ya. Pekan lalu kita sudah membahas tentang suatu fungsi itu apa, relasinya itu apa, lalu operasi fungsi itu apa, kemudian ditambah lagi dengan adanya fungsi komposisi. Hari ini kita akan membahas tentang fungsi trigonometri, kemudian fungsi limit. Sebenarnya materi ini sudah pernah didapatkan ya, baik di SMP juga maupun di SMA. Pertama, kita bahas itu adalah fungsi trigonometri. Jadi kalau misalnya ada kata trigonometri, palingan nanti yang akan terpikir itu adalah kata sinus, kosinus, dan turunan-turunan yang lainnya lagi. Pertama, kita bahas tentang fungsi trigonometri. Kalau misalnya ada membahas tentang ini keingatnya itu adalah suatu segitiga siku-siku yang kita ingat ada suatu teorema, namanya ada teorema Pythagoras ya, yang mana pada segitiga siku-siku ini terdapat suatu sudut siku-siku, lalu di depan sudut siku-siku itu ada suatu sudut, namanya kita anggap kalau di sini kita anggap itu adalah theta. Ada theta, terserah mau menulisnya apa, boleh aja ini mau beta, mau gamma, itu boleh saja. Lalu di depan ini, di dekat sudutnya siku-siku ini yang berbentuk suatu garis horizontal, ini dinamakan dengan dekatan, lalu yang ini hadapan, maksudnya itu adalah hadapan daripada sudut ini di dekat, kemudian ini adalah di miringnya. Lalu dari sini biasanya kita tahu bahwasanya ketika kita ingin mengetahui berapa itu sudut dari yang namanya sinus daripada theta ini adalah berarti hadap per miring. Jadi itu definisinya hadap per miring. Maka Y per R. Lalu kosinus daripada theta itu adalah dekat per miring, berarti X per R. Lalu tangen daripada theta itu adalah hadap per dekat, jadinya itu adalah Y per X. Itu kalau seandainya berbentuk suatu segitiga siku-siku dalam pembentukan trigonometri kita itu dari sudut sinus theta, kosinus theta, kemudian tangen theta. Lalu ketika misalnya suatu lingkaran kita yang berupa lingkaran satuan itu dalam suatu koordinat kartesius, kita bentuk ini adalah suatu koordinat kartesius dengan titik koordinatnya kita anggap itu adalah misalnya ada A ini berukuran 1,0 di sini, ini adalah min 1,0, kemudian ini adalah 0,-1, ini juga adalah 0,1. Berarti lingkaran dengan ini adalah gambar daripada lingkaran daripada suatu koordinat kartesius. Kita ingin melihat bagaimana pembentukan sudut pada lingkaran ini. Ini ada titik A, itu adalah 1,0, lalu ada kita tarik suatu garis, ini X, Y, yang mana ini membentuk suatu titik P, itu ada X, Y, lalu kita pertebal daripada titik A, dari titik A ke titik P, membentuk suatu busur AP. Suatu busur AP, yang mana busur AP ini kita namakan itu adalah garis T. Garis T. Garis T, yang mana garis T ini membentuk suatu sudut. Iya, nanti ini kita anggap adalah suatu sudut T. Suatu sudut T yang dibentuk oleh
garis busur AP. A dengan titik 1,0 dan P itu adalah X, Y. Lalu pertanyaannya adalah ini, apakah kita membentuk suatu sudut di sini, sudut sin, sudut cos daripada bentuk lingkaran kita ini. Tadi disampaikan bahwasanya sinus itu adalah hadapnya suatu sudut theta. Berarti kalau misalnya kita analogikan ke sini, hadapnya T, sudut T itu adalah Y. Adalah Y. Maka sin T itu sama dengan Y. Lalu dekatnya sudut T itu adalah X. Maka cos T itu sama dengan X. Jadi ini kan dari A ke ini ke X ini, dari A ke X ini ada membentuk suatu garis. Jadi dekatnya si T ini adalah X, kemudian hadapnya si T ini itu adalah Y. Sehingga terbentuk sin T itu sama dengan Y, dan cos T itu sama dengan X. Ya, lalu dari pengertian di atas terbentuklah sifat-sifat sinus kosinus yang mana harga mutlak sin T itu kecil sama 1, artinya adalah nilai sin T itu bergerak dari -1 sampai 1, kemudian nilai mutlak daripada cos T itu juga kecil sama 1, artinya adalah bahwasanya nilai daripada cos T itu adalah dari -1 sampai 1. Lalu kita lihat di sini ada suatu gambar kita juga, yaitu adalah suatu lingkaran di dalam koordinat kartesius yang bentuknya persis sama tadi. Ini adalah 1,0 titik 1,0, kemudian ada suatu titik x, y terbentuk misalnya sampai di sini, lalu dari titik 1,0 sampai x, y kita anggap itu adalah suatu garis busur, suatu garis busur yang mana kita namakan itu adalah sudut T. Ini suatu lingkaran ini, lingkaran daripada ini adalah dinamakan, kita sebut satu putarannya itu adalah 2pi. Jadi 2pi untuk satu putaran lingkaran ini dinamakan dengan keliling suatu lingkaran. Sehingga dari keliling suatu lingkaran ini, ketika kita ingin membentuk suatu sudut nantinya, apakah ada suatu persamaan nanti, ini dari sudut T mulai dari 0 yang berseberangan dengan arah jarum jam, dari 0 di sini, 0 sampai ke T, kemudian ini harganya akan sama dengan 2pi tambah T. Artinya adalah kalau T kan cuma masih dari 0 sampai T. Lalu kalau 2pi tambah T artinya adalah lingkaran penuh ini dulu, kemudian ditambahnya dengan suatu T. Berarti artinya T dengan 2pi tambah T itu nilainya adalah sama. Sehingga terbentuk sin T ditambah 2pi itu sama dengan sin T juga. Lalu cos T ditambah 2pi sama dengan cos T. Lalu sin min X itu sama dengan min sin X. Ketika misalnya sudut kita adalah X ya, kalau di atas kita namakan sudutnya adalah T. Ketika sudut kita adalah X, maka sin min X sama dengan min sin X, lalu cos min X itu sama dengan cos X. Ini adalah sifat-sifat daripada sinus kosinus. Lalu ada hubungan sinus kosinus, itu sin pi per 2 dikurang T itu sama dengan cos T. Berarti ini artinya adalah, kita akan kembali ke grafik tadi, pi per 2. Pi per 2 itu berarti ada kuadran 1 ini, kuadran 1, karena ini adalah 90, 90, lalu kuadran ketiganya 90, ini 90 berharga 360 semuanya, kuadran 1, 2, 3, 4. Lalu ada sin pi per 2.
Sin pi per 2 berarti 180 per 2 jadinya 90, dikurang T, maka misalnya kurang T sebesar sudut T ke sini, ini adalah misalnya T-nya kita perkecil lagi misalnya ya, kita perkecil lagi, ini sampai di sini, ini ya sampai di sini, dan ini sampai di sini. Ketika cos pi per 2 dikurangi suatu T itu akan sama halnya dengan cos T. Jadi sin pi per 2 dikurang T itu sama dengan cos T. Lalu cos pi per 2 dikurang T itu sama dengan sin T. Sama dengan sin T. Sehingga terbentuk suatu formula, itu adalah sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T itu sama dengan 1. Sama dengan 1. Ini didapatkan dari formula lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan 1. Fungsi trigonometri turunan yang lainnya itu ada tangen T, yang biasa misalnya sudah mengenal dengan tangen T, itu sama dengan sin T per cos T. Lalu ada kotangen T, kebalikan daripada tangen T, ini adalah 1 per tangen T, sama dengan 1 per sin T per cos T, sehingga ini berbentuk cos T per sin T. Lalu ada sekan T sama dengan 1 per cos T, lalu ada kosekan T itu sama dengan 1 per sin T. Ini kita ada suatu permasalahan, kita ingin memeriksa apakah ini benar atau sebaliknya. Kita ada suatu masalah, itu adalah 1 ditambah tangen kuadrat T sama dengan sekan kuadrat T. Katanya periksa. Apakah ini sama? Coba kita anggap, kita ambil daripada jalur kiri, sehingga nanti menghasilkan jalur kanan, sebelah sisi kanan, sisi kiri ke sisi kanan. Nanti boleh juga sih sebenarnya membuktikan dari sisi kiri, dari sisi kanan untuk membuktikan apakah benar secara ininya sama dengan sisi kirinya. Jadi kita ambil yang sisi kiri untuk hasilnya nanti adalah yang sebelah sisi kanan ini. Jadi 1 ditambah tangen kuadrat T sama dengan, kita tulis satunya, tambah tangen kuadrat T, itu tadi tangen itu adalah sin T per cos T, maka kita ganti. Jadi sin T per cos T, kuadratnya tetap. Sin T per cos T dikuadratkan. Sama dengan, satunya tetap ditulis, 1 ditambah. Sin T per cos T dikuadratkan itu sama dengan sin kuadrat T per cos kuadrat T. Cos kuadrat T. Jadi di sini adalah sin T itu adalah suatu bentuk keseluruhan, itu tidak ada sin kuadrat T kuadrat, tidak ada, karena yang di situ yang menyatakan sudutnya itu adalah T, maka satu kesatuan dia dengan sin, maka adalah sin kuadrat T yang artinya itu adalah sin kuadrat sin T kali sin T. Jadinya sin kuadrat T per cos kuadrat T. Ini karena ini ada suatu bilangan bulat, ini adalah suatu pecahan, maka kita samakan penyebutnya menjadi cos kuadrat T. Cos kuadrat T ini juga cos kuadrat T, maka ini jadinya cos kuadrat T per cos kuadrat T kan jadinya 1. Jadi ini adalah sin kuadrat T per cos kuadrat T. Karena penyebutnya adalah di cos kuadrat T, maka dia sama. Ini kita jumlahkan. Cos kuadrat T tambah sin kuadrat T per cos kuadrat T. Lalu, cos kuadrat T, sin kuadrat T itu memiliki hubungan, yaitu adalah bahwasanya cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T itu adalah sama dengan 1. Maka ini kita rubah menjadi 1. 1 per cos kuadrat T. Lalu, 1 per cos T itu sama dengan sekan T. Maka 1 per cos T ini berubah menjadi sekan, karena ini adalah kuadrat, maka jadinya adalah sekan kuadrat T. Maka dia terbukti bahwasanya 1 tangen kuadrat T itu sama dengan sekan kuadrat T. Kemudian, ini adalah sudut. Lalu kita ada memiliki suatu radian lagi. Ini kita membahas tentang hubungan antara sudut dengan radian. Ini dalam radian,
yang sudut sebesar 180 derajat itu sama dengan pi radian. Yang mana pi radian itu ekuivalen dengan 3,1415927 radian. Biasa kita bulatkan ada dua di angka belakang koma, itu adalah 3,14. Tapi ekuivalennya itu adalah dengan 3,1415927. Ini sebenarnya angkanya masih panjang ini, tapi dituliskan lebih ke bentuk pi-nya adalah senilai 3,1415. Lalu 1 radian itu sama dengan ekuivalen dengan 57,29578. Lalu 1 derajat itu ekuivalen dengan 0,0174533 radian. Nah, itu adalah hubungan antara radian dan trigonometri. Ini kita ada suatu masalah ingin mengetahui seberapa besar jarak yang ditempuh oleh mobil dengan roda mempunyai radius 60 cm, 60 cm radius radius rodanya, bila roda berputar sebanyak 100 putaran. Lalu ini catatan, roda berputar 100 putaran. Satu putaran itu kan berharga 2 pi ya. Jadi jaraknya itu adalah 60 cm dikali 100 putaran. Putaran kita hargai dengan 2 pi. Jadinya ini adalah 12.000 pi. 12.000 pi kita ganti dengan ini. Harga pi radian, dalam radian adalah 3,1415927. Maka kita kalikan, maka putaran jarak yang ditempuh oleh si mobil ini dalam 60 cm radiusnya dan 100 putaran itu adalah 37.699,11 cm. Ini adalah radius jarak yang ditempuh oleh si mobil, kayak gitu. Itu tentang pembahasan kita di fungsi trigonometri. Kita masuk kepada fungsi limit. Fungsi limit. Ini limit itu sebenarnya kata-katanya sudah biasa didengar ya. Limit itu adalah suatu kata yang bermakna mencapai sesuatu, tetapi tidak hanya mendekati saja, tetapi tidak pada titik itu, kayak gitu. Ingin limit mendekati, jadi dia cuma mendekati suatu titik, tetapi tidak pada titik itu. Jadi ini misalnya ada kata-kata limit kesabaran saya sudah habis. Jadi sebenarnya dia itu adalah mendekati sabar saja, tidak sampai ke sabarnya kayak gitu. Jadi limit kesabaran saya. Jadi sebenarnya saya nggak sabar kayak gitu. Dia cuma mendekati sabar saja. Nah itu. Ini ketika misalnya dalam suatu fungsi kita limit kesabaran anggap misalnya memiliki fungsi itu adalah X berpangkat 3 dikurangi 1 per X dikurangi 1. Ini kita anggap dia mendekati sama dengan 1 misalnya, maka fungsi ini tidak terdefinisi. Karena apa? 1 berpangkat 3 adalah 1 dikurangi 1 itulah 0. Lalu 1 dikurangi 1 juga 0. Jadi 0 per 0 itu adalah suatu fungsi yang tidak terdefinisi. Suatu fungsi yang tidak terdefinisi. Maka ketika dia sama dengan 1, dia itu tidak terdefinisi fungsinya. Tetapi ini bisa kita memperlihatkannya ketika dia mendekati 1. Mendekati 1 itu adakah nilainya atau seperti apa? Maka bisa kita bentuk pendekatan-pendekatan ke 1. Ini anggap misalnya 1 ketika fungsi kita adalah X berpangkat 3 kurangi 1 per X kurangi 1, ini nilainya tidak terdefinisi. Lalu coba kita dekati dengan yang dekat ke 1. Anggap misalnya ini masih banyak angkanya ya. 1,001. Oh iya, kita substitusi ke sini, nilainya adalah 3,003. Dari mana dapat misalnya 3,003?
003 ini artinya adalah 1,001 berpangkat 3 dikurangi 1 dibagi 1,001 dikurangi 1, sehingga dapat nilainya adalah 3,003. Lalu 1,01 dapatnya nilainya 3,030. 1,1 3,310. 1,25 dapatnya adalah 3,813. Ini dari sebelah kanannya. Coba kita lihat dari sebelah sisi kirinya si 1. Ada angka itu, ini kita hampiri saja ya, ini panah artinya sampai seterus-terusnya karena banyak angka kayak gitu. Coba kita ambil 0,999. Oh ya, dapatnya adalah 2,997. 0,99 dapatnya 2,970. 0,9 2,710. Lalu 0,75 2,313. Artinya adalah ketika dia mendekati 1 nilainya itu ada, tapi pada tepat di 1 ini adalah tak terdefinisi. Jadi kalau seandainya kita gambarkan grafiknya daripada tabulasi perhitungan ini, bisa kita buatkan ini koordinat X, ini koordinat Y, ini 0. Kita tuliskan koordinatnya 0, 1, 2, 3, 4. Lalu ini kita buat ini 1, setengahnya 0,5, 1,52. Lalu ketika 0, kita masukkan berarti adalah 1. Kenapa? 0 pangkat 3, 0 kurang 1 min 1 per 0 kurang 1 min 1 min 1 per min 1 itu adalah 1. Lalu kita masukkan ini 0,75, 2,313, 2,75. Anggap misalnya 2,313 itu di sini. Ya udah ini. Lalu kita masukkan lagi 0,9, 2,7. Kita masukkan 0,9. Nah, ini. Kemudian 0,99 mendekati 1 ini. Nah, ini. Kita tuliskan. Kemudian dari sebelah kanannya lagi ada 1,001 itu di 3,03. Udah kita masukkan. Oh ya, ada. Yang lainnya juga ada. Berarti dari 1 ke sini ini semuanya adalah garis, ya garisnya adalah tidak ada putus-putusnya. Tidak ada putus-putusnya. Lalu ketika di 1, ya terputus karena nilainya tidak terdefinisi di sini. Terputus. Lalu naik lagi di 1,001, anggap misalnya. Oh ya, sudah ada. Ini berlanjut, linknya terputus di 1 ini. Karena di sini nilainya itu adalah tidak terdefinisi. Ini yang dianggap dengan suatu nilai yang limit dia pada X sama dengan 1, nilainya itu tidak ada. Nilainya tidak ada, dia hanya mendekati kepada si 1 itu. Untuk sisi sebelah kanan, sisi sebelah kirinya, nilainya itu adalah ada, kayak gitu. Itu maksud daripada limit, definisi limit, bahwasanya dia tidak akan mendekati pada titik yang kita tuju, dia hanya akan didekati dari nilai sebelah kanan, sisi sebelah kiri, hampirannya, kayak gitu. Sehingga definisi limit disampaikan bahwasanya ini adalah limit X mendekati C, jadi titik C, fx sama dengan L. Limit X mendekati C pada fungsi fx sama dengan L artinya adalah bila mendekati X, ya, bila mendekati X tetapi berlainan dari X, maka fx dekat ke L. Ini artinya adalah X mendekati X yang nilainya berlainan ya, yang berlainan dengan nilai C ini, X yang mendekati nilai C, maka fungsi fx juga akan mendekati nilai L, yang tidak akan sama dengan si L itu, tapi hanya mendekati L. Jadi anggap misalnya kita memiliki suatu persamaan
Carilah limit X mendekati 3 untuk 4X dikurangi 5. Maka artinya adalah X mendekati 3, maka 4X dikurangi 5 dekat terhadap 4 dikali 3 dikurangi 5, itu sama dengan 7. Berarti adalah ketika X mendekati 3, maka fungsi 4X dikurangi 5 itu adalah mendekati 7. Mendekati 7. Dan tidak sama dengan 7. Kayak gitu. Sehingga penulisannya adalah limit X mendekati 3 dari fungsi 4X dikurangi 5 itu sama dengan 7. Ini suatu limit dikatakan berarti jika limit X mendekati C pada fungsi fx sama dengan L, jika limit X mendekati C dari sebelah kiri, fungsi fx sama dengan L, dan limit X mendekati C dari sisi kanan, itu juga sama dengan L. Jadi artinya adalah dia dikatakan berarti suatu limit X mendekati C sama dengan fx di L adalah ketika dia didekati dari sebelah kiri dan didekati dengan sebelah kanan itu sama dengan L. Ini kita memiliki suatu teorema limit yang mana jika N adalah suatu bilangan bulat positif, K suatu konstanta, dan F serta G itu adalah suatu fungsi yang mempunyai nilai limit di C, maka ini limit X mendekati C dari suatu konstanta itu sama dengan K. Lalu limit X mendekati C dari fungsi X itu sama dengan C. Artinya adalah X kita ganti dengan C kayak gitu. Jadi nilainya sama dengan C. Lalu limit X mendekati C dari Kfx itu sama dengan K. K ini berupa konstanta jadinya. K dikali limit X mendekati C Fx. Lalu limit X mendekati C dari fungsi Fx ditambah Gx itu sama dengan limit X mendekati C dari fungsi fx ditambah limit X mendekati C dari fungsi Gx. Yang kelima, limit X mendekati C dari fx dikurangi Gx sama dengan limit X mendekati C fx dikurang limit X mendekati C Gx. Yang keenam, limit X mendekati C dari fungsi fx dikurangi Gx ini sama dengan limit X mendekati C fx dikali limit X mendekati C Gx. Lalu yang ketujuh, ada limit X mendekati C dari fx per Gx, itu artinya sama dengan limit X mendekati C dari fungsi fx per limit X mendekati C dari fungsi Gx, yang mana di sana fungsi limit X mendekati X untuk Gx itu tidak sama dengan 0, karena kalau sama dengan 0 artinya adalah fungsi ini adalah yang rasional ini tidak terdefinisi. Yang kedelapan, ketika misalnya fungsi kita adalah untuk yang berpangkat, maka limit X mendekati C dari fx berpangkat N itu sama dengan limit X mendekati C fx berpangkat N. Lalu gimana kalau seandainya dia adalah yang berbentuk akar? Maka berbentuk limit X mendekati C akar dari fx Ibu ulangi. Limit X mendekati C akar berpangkat N dari fungsi fx itu sama dengan akar dari berpangkat N limit X mendekati C fx dengan syarat limit X mendekati C fx ini harus besar dari 0. Harus besar dari 0 agar dia adalah tidak membentuk suatu akar imajinar. Itu teorema-teorema yang ada di limit. Lalu ini kita contohkan dalam suatu permasalahan. Misalnya, kita memiliki suatu limit X mendekati 4 untuk 2X berpangkat 3. Lalu berapa nilainya? Maka ini limit X mendekati 4 untuk 2X berpangkat 3, maka ini adalah
2 ini adalah konstanta, maka kita majukan ke depan, tuliskan berarti 2 limit X mendekati 4 untuk X berpangkat 3, maka sama dengan 2 limit X mendekati 4 untuk X berpangkat 3. Lalu kita masukkan X itu dengan 4. Maka 2 kali 4 berpangkat 3. 4 berpangkat 3 adalah 64. Dikali 2, maka nilainya adalah 128. Lalu ada lagi yang kedua, limit X mendekati 2 untuk fungsi 3X berpangkat 2 ditambah 2X. Maka ini sama dengan, oh ya ini kurungnya kurang ya, kurungnya kurang. Limit X mendekati 2 dalam kurung 3X berpangkat 2 ditambah 2X sama dengan limit X mendekati 2, 3X berpangkat 2 ditambah limit X mendekati 2, 2X sama dengan 3, limit X mendekati 2, 3-nya ke depan ya, karena adalah berupa konstanta. X berpangkat 2 ditambah 2, limit X mendekati 2, X. Maka ini 3, limit X mendekati 2 dari X dikuratkan, ditambah 2, limit X mendekati 2 dari X, maka ini kita masukkan 3 kali 2 berpangkat 2 ditambah 2 kali 2, jadinya adalah 3 kali 4 ditambah 4, jadinya adalah 16. Yang ketiga, ada limit X mendekati 4 dari fungsi akar dari X kuadrat ditambah 9 per X. Berarti ini ada akarnya. Maka ini adalah limit X mendekati 4 dari akar X kuadrat ditambah 9 per X sama dengan, ini karena berupa bilangan pecahan, maka kita tuliskan limit X mendekati 4 untuk akar X kuadrat tambah 9 per limit X mendekati 4 untuk X sama dengan akar dari limit X mendekati 4 untuk X kuadrat ditambah 9 per limit X mendekati 4 untuk X. Lalu yang di pembilangnya limit X mendekati 4 untuk X berpangkat 2 ditambah limit X mendekati 4 dari 9 per 4. Karena ini X, maka kita ganti X itu dengan 4. Maka ini adalah 1 per 4 akar dari ini 4 kuadrat ditambah 9. Jadi artinya adalah 1/4 dikali akar 25, jadinya adalah 5 per 4. Itu beberapa aplikasi daripada teorema yang kita miliki. Lalu, gimana kalau seandainya kita adalah berbentuk suatu fungsi polinom, adalah berpangkat lebih dari 2, kayak gitu. X berpangkat 3 ditambah 2X ditambah 5, misalnya seperti itu. Atau fungsi rasional, jadi adalah fungsi yang berbentuk suatu bilangan pecahan, ada pembilang, ada penyebut. Ada pembilang, ada penyebut, itu yang dianggap dengan rasional. Maka ketika di dalam fungsi limit, maka ini dituliskan limit X mendekati C, Fx sama dengan Fc, dengan syarat nilai rasional penyebutnya adalah tidak boleh 0. Karena kalau pada bilangan rasional, fungsi rasional penyebutnya 0, maka pembilang per 0 itu adalah merupakan suatu fungsi yang tidak terdefinisi. Maka contohnya, anggap kita memiliki adalah suatu rasional, fungsi rasional, dan dia juga fungsi polinom. Kenapa dia polinom? Karena ini X-nya berpangkat lebih daripada 1, kayak gitu. Nah, ini X berpangkat 5. Jadi, limit X mendekati 2 dari 7, X berpangkat 5 dikurangi 10, X berpangkat 4 dikurang 13X ditambah 6 per 3X kuadrat dikurang 6X dikurang 8. Maka ini kita jelaskan, kita tuliskan, lalu kita ganti X dengan 2. Maka 7 kali 2 berpangkat 5 dikurang 10 kali 2 berpangkat 4 dikurang 13 kali 2 tambah 6 per 3 kali 2 berpangkat 2 dikurang 6 kali 2 dikurang 8. Jadinya ini adalah min 11 per 2. Itu kalau misalnya berbentuk suatu fungsi kita adalah fungsi rasional dan dia adalah fungsi polinom.
Selanjutnya, kita bahas itu adalah kekontinuan fungsi. Jadi ada suatu fungsi dikatakan kontinu atau berlanjut, itu adalah ketika fungsi f kontinu di C, jika limit x mendekati C, fx itu sama dengan fc pada beberapa selang terbuka di sekitar C. Jadi artinya adalah nilai x yang mendekati C ini, dia adalah suatu selang terbuka, lalu kita dekatin dengan suatu fungsi fx, itu adalah dia dikatakan kontinu ketika nilainya itu ada sama dengan fc. Dari definisi ini disampaikan 3 syarat kekontinuan. Yang pertama adalah limit x mendekati C pada fungsi fx itu ada nilainya. Lalu fc ada. Jadi fc ada artinya adalah kita substitusi C itu ke fungsi fx, maka nilainya ada pada C berada pada daerah asal f gitu. Yang ketiga, limit x mendekati C fx itu sama dengan fc, artinya adalah 1 dan 2 nilainya adalah sama. Syarat 1 dan syarat 2 itu adalah nilainya sama. Kemudian dari ketiga syarat daripada kekontinuan fungsi, ketika ada satu yang tidak terpenuhi, maka dianggap bahwasanya fungsi itu tidak kontinu. Kita contohkan, misalnya kita ingin membuktikan bahwa apakah fungsi fx kita yang berbentuk x kuadrat dikurang 4 per x dikurang 2 dengan x tidak sama dengan 2, lalu fungsi fx ini nilainya 4 ketika x sama dengan 2 adalah kontinu di x sama dengan 2. Kita ingin buktikan ini. Maka pertama kita tuliskan itu adalah syarat pertama tadi, itu adalah limit x mendekati C pada fungsi fx itu ada. Sehingga maka kita masukkan ini fungsi kita x kuadrat dikurang 4 per x dikurang 2. Maka limit x mendekati 2 untuk x kuadrat dikurang 4 per x dikurangi 2 sama dengan limit x mendekati 2. Ini x kuadrat dikurang 4 bisa kita jabarkan menjadi x dikurangi 2 dikali x ditambah 2. X kurang 2 dikali x tambah 2. Sehingga ini penyebutnya juga x kurang 2 bisa saling membagi. Maka tinggal adalah limit x mendekati 2 untuk x tambah 2. Lalu kita masukkan 2-nya, sehingga nilainya adalah 2 tambah 2 adalah 4. Maka syarat 1 terpenuhi. Yang kedua, tadi katanya adalah FC itu ada. FC ada. Maka kita lihat, C kita adalah 2 ya. C kita adalah 2. Maka FC adalah F2 itu sama dengan ketika di X sama dengan 2 katanya nilainya 4 daripada persamaan ini. Maka pada soal disampaikan di C atau X sama dengan 2, F2 sama dengan 4. Maka nilainya ada. Syarat 2 terpenuhi. Lalu syarat 3. Limit Fx pada X mendekati C itu sama dengan FC. Maka kita lihat di syarat pertama, lihat limit X mendekati 2 untuk X kuadrat dikurang 4 per X kurang 2 itu sama nilainya 4. Di F2 juga nilainya adalah 4. Sehingga Fx ini terbentuk, ya, Fx ini kita sampaikan bahwasanya ini adalah terpenuhi syarat daripada kekontinuan. Maka fungsi ini dianggap kontinu karena syarat daripada kekontinuan itu adalah terpenuhi, itu adalah syarat 1, 2, dan 3. Ya, sekian materi kita untuk fungsi trigonometri dan fungsi limit pada hari ini. Nanti ketika ada pertanyaan silakan sampaikan di ruang LMS kita. Lalu nanti silakan garap untuk memahirkannya lagi dengan latihan dan soal yang diberikan. Kalau gitu Ibu mohon maaf, Ibu akhiri untuk pertemuan hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.